Oke guys, kembali lagi di channel Sueb Tutorial. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol santai ya, dan ngasih saran ya, cara aman beli set-top box ya. Ini hanya contoh aja ya, advan, nggak harus advan juga sih. Jadi sebelum itu masyarakat harus mengecek terlebih dahulu ya, apakah TV yang ada sudah siap menerima siaran digital atau tidak ya. Maksudnya pastikan dulu TV-nya bisa nggak nanti untuk menerima siaran TV digital ya. Apabila sudah siap, otomatis siaran langsung diterima. Namun jika belum, maka hanya perlu membeli perangkat tambahan bernama set-top box. Nah, contohnya seperti ini ya, set-top box-nya ya. Eh, Sebutan STB sepertinya belum terlalu familiar ya buat teman-teman yang baru tahu tentang STB ya. Disebut juga nama lain dari STB ini atau sebutan lainnya itu disebut juga dengan decoder, dan beberapa kalangan juga ada yang menyebut sebagai receiver dan converter. Nah, gunanya STB adalah sebagai alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasanya. Tak perlu parabola khusus dalam menerima sinyal digital, namun hanya cukup dengan antena televisi UHF atau VHF. Nah, ya, itu. Jadi ini sejarah awal mula kenapa harus ada STB ini beralih dari TV analog menjadi TV digital ya. Fungsinya ini untuk merubah sinyal, menangkap sinyal tadinya dari sinyal analog menjadi sinyal TV digital ya guys. Gitu tuh fungsi dari STB ini. Nah, sekarang nih STB ini udah banyak di luaran sana yang jual ya, baik dari online ataupun ini sudah banyak ya STB di luaran sana yang sudah menyediakan jual beli STB ya. Nah, ini tips untuk memilih atau membeli STB. Yang pertama, cari yang sudah bersertifikat ya dari Kominfo. Sertifikat ini diklaim sebagai upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat. Bersertifikat juga memberikan jaminan bahwa STB bisa digunakan dan semua fitur siaran digital bisa berfungsi optimal. Nah, biasanya itu ada namanya standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia kalau di Indonesia. Nah, cari tanda khusus nih. Menurut Direktur Penyiaran Direktur Jenderal PPI Kementerian Kominfo, Grenatika Kurnia, ketika memilih STB selalu cari yang ada tulisan DVV T2. Nah, kayak gini ya, DVV T2. Di kemasan atau dicari saja yang ada tulisan siap digital, dan langkah paling mudah dengan melihat kemasan. Apakah ada tambahan gambar modi sebutnya, jika ada tulisan itu sudah pastikan aman. Sesuaikan kebutuhan ya kalau beli STB. Setiap merek STB memiliki kisaran harga yang sesuai dengan kegunaan dan tambahan fitur lainnya. Alangkah baiknya sesuai kebutuhan dengan spesifikasi dari masing-masing STB. Gitu ya guys. Jadi sebelum teman-teman memilih STB, teman-teman lihat dulu atau enggak review, cari video-video orang tentang mereview beberapa STB, merek STB mana yang cocok untuk sahabat atau teman-teman nanti buat di rumahnya. Karena kan ada yang STB untuk TV tabung, ada yang TV LED. Yang pastinya pastikan tadi itu tuh, yang pertama poinnya, ketika teman-teman membeli itu harus sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, di sini pastikan sudah DVV T2. Dan fitur-fiturnya cari aja yang lengkap daripada beli untuk dua kali. Pastikan juga belinya yang udah lengkap, bisa wifi, bisa YouTubean, TikTokan, bisa internetan. Itu biar lengkap, maksudnya biar nggak beli lagi dua kali pembelian ya. Ini hanya saran dan tips aja ya supaya menghemat teman-teman. Kalau untuk masalah belinya bebas di mana aja, mau online, mau di toko elektronik, silakan
belinya. Saya tidak menyarankan ya untuk di mana-mananya, bebas itu mah. Saya di sini hanya berbagi pengalaman, saran dan tips supaya membeli setobok itu dengan cermat dan mudah dan awet ya. Maksudnya supaya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika membeli STB ini untuk apa, untuk tipe apa, untuk kegunaannya untuk apa aja, itu biar teman-teman tidak gagal paham dalam membeli STB. Jangan karena membeli STB murah tapi teman-teman nanti tidak lengkap fiturnya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman butuhnya untuk bisa YouTube-an, ya cari yang fiturnya yang ada YouTube-nya, yang bisa WiFi, pengen TikTok-an atau sambung video atau nonton YouTube dari HP ke setobok, itu yang harus berlogonya ada WiFi-nya, karena mau nggak mau dari HP itu kita sambungkan ke setobok ya melalui pakai alatnya tadi namanya dongler WiFi. Nah itu jadi harus tahu fungsi dari STB itu sendiri dan jenis-jenis STB-nya. Oke, supaya teman-teman ketika membeli, sekali membeli bisa awet, bisa sesuai dengan keinginan, bisa dipergunakan macam-macam STB-nya ya. Oke guys, gitu aja untuk kita berbagi tips dan saran bagaimana memilih setobok yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Oke, jangan lupa dukung dan subscribe channel ini agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya tentang seputaran setobok yang lagi kekinian, lagi modern, yang lagi jadi tren di masyarakat. Oke, salam informasi. Jangan di skip video saya biar tidak gagal paham. Oke, satu subscribe dari kalian sangatlah berarti dalam membangun channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.